Halo sahabat sehat, selamat jumpa kembali di Lini Podcast. Pada seri kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang banyak pengalaman, mulai dari pengalaman dunia kampus di bidang teknologi pangan, melanjutkan pendidikan magister, kemudian bekerja, pengalaman di national company dan multinational company di bidang food industry. Siapa orangnya? Ikuti terus acara ini. Sebelumnya silakan ya like, share dan subscribe, dan jangan lupa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti acara ini. Selamat datang Kak Dias, saya panggil kakak aja ya. Siap, Prof. Jadi Kak Dias ini nama lengkapnya Dias Ervan STP MTP. STP itu Sarjana Teknologi Pangan, MTP Magister Teknologi Pangan. Gimana kabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Prof untuk undangannya. Saya juga ngucapin terima kasih di waktu weekend, di waktu yang harusnya bersantai bersama keluarga. Kak Dias masih ingin berbagi dengan kita. Karena itu teman-teman ya, mahasiswa-mahasiswa yang menimba ilmu di bidang teknologi pangan, teman-teman sahabat-sahabat yang juga akan meniti karir lebih lanjut di bidang industri pangan, dunia swasta, dan adik-adik SMA ya yang bercita-cita ingin menjadi sarjana teknologi pangan, ini penting ngikuti ya, ikuti deh. Nah, ketika dulu cita-cita masuk IPB, ngambil bidang teknologi pangan, kira-kira bisa disebutin nggak alasannya apa waktu itu kok jadi jatuh cinta sama teknologi pangan? Iya, jadi sebenarnya menarik nih Prof ceritanya ya. Jadi dulu sebenarnya bahkan saya tidak pernah terpikirkan untuk memilih jurusan teknologi pangan. Gitu, karena pada saat itu saya masuk SMA itu kan 2008 ya Prof. Di SMA di mana waktu itu Kak Dias? SMA dulu di 61 Jakarta Timur. Wah, orang Jakarta ternyata ya, keren. Jadi saya lulus dari SMA itu tahun 2008 Prof. Masuk di 2005. Saat itu saya memang sekolah aja Prof. Bahkan nggak pernah terpikirkan untuk mau masuk kampus mana gitu ya. Jadi bahkan, sejak kelas berapa di SMA mulai terpikir akan melanjutkan perguruan tinggi? Kelas 2 SMA Prof. Kelas 2 SMA. Itu pun karena dari guru les saya. Oh, bukan guru di sekolah ya? Bukan guru di sekolah. Jadi guru les saya itu memang dia merangkul seluruh murid-muridnya. Dan saat itu dia melihat minat bakat dari murid-muridnya gitu ya. Bahkan saat itu kalau saya ditanya, mungkin saat itu masih generasinya masih top 3-nya ya kalau enggak. Ikut tes psikologi penentuan bakat? Enggak sih Prof. Okay. Cuma jadi memang dari guru les saya aja. Jadi saat itu malah guru les saya itu menanyakan gitu, mau kemana gitu. Dan majority jawabannya Prof saat itu, ya kalau ditanya mau kampus mana, kalau enggak UI, ITB, UGM Prof. Itu pilihannya Prof. Terus kalau laki-laki ditanya maunya kemana, teknik perminyakan, pertambangan, metalurgi, kimia, mesin. IT enggak? IT ada juga beberapa yang informatika ya, belum terlalu terkenal. Jadi ya itu yang cukup terkenal di beberapa mainstreamnya anak-anak saat itu, yang ikut les ya. Iya betul. Jadi bahkan nggak pernah ada kesebut IPB, teknologi pangan. Tapi siapa yang menginspirasi guru les saya? Enggak, tentang teknologi pangan. Itu jadi saya pertama karena membaca, karena cerita orang. Nah, itu jadi singkatnya Prof, saat itu ada penerimaan IPB lewat PMDK Prof. Oh iya, yang tanpa tes ya. Tanpa tes. Nah, saat itu guru les saya mengingatkan saya, ambil formnya. Wow, Lalu saya ambil formnya, saya kasih ke guru les saya, dan beliau menyuruh saya untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Oh, justru bukan guru BP ya, biasanya guru BP. Di sekolah ya. Guru les saya yang membantu. Unik nih, unik. Iya. Terus makanya saya juga tanya, Pak, kenapa saya harus IPB Pak? Sekarang saya tanya, kamu kuliah buat apa? Wow, serius ya? Saya tanya, kuliah biar gampang cari kerja. Saat itu saya bilang begitu Prof. Belum kepikir wirausaha. Belum kepikir wirausaha saat itu. Jadi masih berpikirnya jadi karyawan gitu kan. Terus guru les saya bilang, kalau gitu kamu mau bersaing dengan lahan yang banyak pesaingnya atau yang sedikit pesaingnya? Oke. Ditanya begitu sama guru les saya. Saya bilang, ya saya pengen probability untuk diterima. Betul, saya bilang yang pesaingnya sedikit dong Pak gitu. Kalau gitu ambil teknologi pangan IPB. Karena kenapa emangnya Pak? Saya bilang, emang apa itu teknologi pangan? Saya bahkan nggak pernah lakukan riset. Jadi memang ini jadi salah satu kelemahan saya juga. Saya dulu
tidak terlalu mengenali diri saya. Dari orang tua nggak ada sebaiknya masuk apa enggak? Enggak. Orang tua saya kebetulan bapak pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga. Iya, enggak, maksudnya bapak juga enggak. Jadi benar-benar menyerahkan kepada anaknya gitu. Jadi memaksakan satu posisi lah gitu. Mungkin juga papi mami yang baik gitu ya, biar anak mencari jati diri ya. Betul, Prof. Tidak harus gini, harus gitu. Benar-benar, karena kadang kalau kita memaksakan juga bisa jadi tidak sesuai passion kita dan ya enggak. Jadi akhirnya apply lewat tanpa tes PMDK. Terus Terus diterima. akhirnya diterima teknologi pangan. Jadi singkat cerita saya tanya reasonnya kenapa, ya karena teknologi pangan itu sarjananya masih sedikit saat itu ya, Prof. Dan lahan pekerjaannya luar biasa luas. Maksudnya industri pangannya banyak dan berkembang terus. Berkembang terus. Jadi itulah kenapa alasannya waktu itu guru les saya mendorong saya untuk ke sana, dan ternyata padahal waktu saya dekan itu juga tahun 2000 sekian. Kompetisi masuk teknologi pangan juga tinggi loh, masuk 5 besar. Tinggi, Karena di PB itu 1 gizi, 2 teknologi pangan, agribis, kemudian ilmu komputer, dan lainnya itu selalu ketat ya. Nah, orang juga hati-hati tuh, salah pilih bisa ketendang gitu ya. Tapi ya nasib juga ya. Betul, dan memang kemampuan berarti, dan mungkin karena banyak juga dari sekolah itu yang dipanggil. Berapa orang dipanggil waktu itu? Lumayan sih ya, Prof. Kurang lebih sih dapat 15-an orang. 15 orang ya, masuk top 15 lah ya, masuk IPB. Selamat dia sih. Oke, kemudian masuk ke IPB. Gimana? Kena di asrama atau enggak? Asrama. Udah diwajibkan di asrama. Ya? Itu juga culture shock sih sebenarnya. Gimana kehidupan di asrama waktu itu? Jadi ya waktu itu satu kamar berapa orang? Satu kamar isi 4 orang. 4 orang. Jadi kita kasurnya kasur bertingkat. Itu dua sisi, dan itu luar biasa culture shock buat saya. Teman dari daerah mana aja? Teman satu dari Malang, satu dari Subang, satu dari Bekasi, bareng sama saya. Iya. Ada Jakarta satu. Ada satu. Jadi saat itu culture dengan shock. Program studi yang berbeda. Program studinya berbeda. Satu ada di ilmu tanah. Satu lagi ada di proteksi sekarang tanaman. Manajemen lahan namanya itu. Iya, betul. Lalu ada proteksi tanaman juga 2 orang. Oke. Luar biasa. Terus menempuh pendidikan nih, mulai dari kuliah bersama, kemudian nanti masuk ke program studi. Kisah-kisah apa nih secara akademik dulu deh, yang menurut Kak Dias ini menarik sekali untuk kita ceritakan. Iya, jadi memang pada saat masuk ke TPB ya, Prof, ya. Tingkat persiapan bersama. Jadi kalau di IPB itu semua mahasiswa di tahun pertama tuh disatukan, mata kuliahnya sama semua. Betul. Kimia, fisika, matematik, dan bahasa. Mirip ada pengantar ilmu pertanian. Betul, ada mirip dengan mata pelajaran yang ada di SMA, cuma ada beberapa lebih khusus. Advance. Betul, ada lebih advance juga. Dan prakteknya. Betul gitu. Jadi ya memang itu unik ya, Prof, ya. Maksudnya kita belajar di TPB itu bareng sama teman-teman yang lain, bahkan nggak cuma dari jurusan teknologi pangan aja, karena kan TPB ya, semuanya bercampur. Terus di situ tahun pertama memang challenging ya, Prof, ya, karena ya walaupun mirip-mirip dengan pelajaran SMA, tapi lebih advance. Orang banyak nilai 40, 50, dapat 70 aja udah hebat. Syukur. Kalau di SMA dapat 9, 10 ya. Betul, dan emang ini juga jadi pelajaran juga ya, Prof, ya. Saya waktu tahun pertama di TPB itu belum terlalu ngeh dengan IPK dan lain sebagainya. Ya udah belajar biasa aja gitu ya. Ternyata itu salah juga tuh, karena ya tadi harus tahu target ya. Iya, kita nggak itu berapa gitu ya. Itu berapa gitu. At the end ya pada saat TPB itu memang saya ngerasa belum maksimal nih buat IPK-nya gitu. Tapi didorong terus begitu masuk ke teknologi pangan, nah baru tuh kita memang benar-benar belajar di ilmu yang terkait dengan teknologi pangan, yang fokus di sana, yang related dengan industri pangan sih, Prof. Iya. Baik. Dari sisi kegiatan non akademik nih. Kan saya sering kali mengelompokkan mahasiswa itu ada mahasiswa kura-kura ya, kuliah rapat, aktivis itu ya, di himpunan, di BEM, bahkan jadi di luar ya. Ada juga mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang tidur, kuliah pulang belajar tidur. Tipenya tipe apa waktu di teknologi pangan nih? Apa ya berarti, Prof, ya? Kupra. Kadang kuliah pulang rapat. Kuliah pulang rapat. Jadi saya itu saat
kampus di IPB selain belajar juga, itu saya juga aktif di beberapa kegiatan organisasi, Prof. Itu saat itu ada di organisasinya kalau di IPB namanya IAAS, Prof. Iya. Oh, yang International Agriculture Sciences. Iya, Sciences. Wah. Jadi ya bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Iya. Betul, Prof. Jadi memang saat itu saya tujuannya itu, di Teknologi Pangan waktu itu ada kelas bahasa Inggris. Kan itu sekarang ada kelas Indonesia, ada kelas Inggris. Waktu itu udah ada kelas Inggris. Ada juga. Udah ada. Ada juga. Betul. Di pertama itu juga ada belajar bahasa Inggris. Iya. Gitu. Jadi masuk organisasi IAS ya. IAS itu, dan memang salah satu tujuannya saya ikut organisasi itu selain untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris saya, terus juga ingin mengasah kemampuan berorganisasi saya, dan juga untuk mendapatkan kesempatan exchange, Prof. Iya. Jadi dapat exchange kemana? Waktu itu ke Yunani, Prof. Wow, Greek luar biasa. Lihat nenek moyang ke sana. Yunani, Greek luar biasa. Iya, jadi memang itu luar di biasa. Di universitas apa? Saat itu saya di Thessaloniki sih, Prof. Jadi kampus. Berapa lama? Itu cuma 3 bulan sih. 3 bulan ya. Jadi ngambil course-course di sana. Iya. Gimana bahasa gimana di sana? Bahasa sih pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cuma ya mirip dengan IPB juga, di dorm juga kita gitu ya. Itu kan termasuk kota wisata ya. Betul. Apa coba wisata yang menarik di Yunani waktu itu? Wah, banyak. Kalau ditanya apa yang menarik di Yunani udah banyak banget, karena saya kan di Thessaloniki ya penempatannya. Itu kota kepulauan. Jadi jalan sedikit kita ngelihat view-nya pantai, pulau, laut, itu udah keren banget sih, Prof. Dan kebiasaan makan ikan juga di sana ya. Betul, saya dengar. Betul banget, betul. Dan memang saat itu nasi itu langka, Prof. Oh iya. Jadi kadang, waduh. Tapi tetap sehat kan ya. Sehat. Orang teknologi pangan bisa milih pangan, ngolah pangan dengan baik tuh. Jadi selain di IAS apa lagi? Ada himpunan atau di saat itu saya di luar, juga coba mau aktif sih, Prof, di himpunan. Tapi saat itu saya merasa waktu saya tidak cukup karena udah aktif di luar ini. Betul, karena saya di IAS itu menjabat juga ada posisi yang cukup penting. Saat itu saya merasa sebagai apa waktu itu? Saat itu saya sebagai LCD-nya, Prof, atau ketuanya. Iya, selamat gitu. ya. Jadi karena beban tanggung jawab itu saya merasa kalau aktif di yang lain waktunya tersita cukup banyak. Kayaknya ada mengikuti lomba, conference, seminar pernah saya, Prof, ikut di Malaysia. Di Malaysia, wah, jadi udah beberapa kali ke luar negeri waktu mahasiswa ya? Iya, alhamdulillah. Kuncinya kan harus punya paspor ya. Nah, mahasiswa, ketika kamu mahasiswa, mulai tingkat 1 udah siapin paspor. Syukur-syukur waktu SMA udah punya paspor ya. Iya, betul. Karena, betul, Prof. Ya, jadi siap-siap jadinya untuk itu. Justru malah jadi pacuan, Prof. Saya punya paspor nih, harus dipakai. Nah, itu kita harus aktif juga tuh. Kisah menarik apa lagi yang perlu dibagi nih nama adik-adik kita, Kak Dias? Iya, kalau selama di dunia kampus ya, Prof, memang ini 4 tahun itu terasa cepat sekali, Prof. Di akhir nilainya cepat, di awal kok lama? Iya, betul ya. Pas di akhir tuh kadang kita kalau tidak mempersiapkan dengan baik, itu bisa menyesal di belakang, Prof. Maksud saya adalah di dunia kampus itu adalah momen yang sangat tepat buat kita mengasah diri kita, baik itu dari secara akademik maupun secara soft skill. Jadi ya kisah menariknya buat saya pada saat di dunia kampus ya alhamdulillahnya saya menikmati cukup banyak pengalaman di sana gitu. Karena saya men-set target dan juga goals yang pengen saya capai saat itu. Alhamdulillah internship tercapai gitu. Jadi termasuk conference ke luar negeri belajar di sana jadi, ya banyak bertemu dengan banyak sekali pihak individu luar negeri dan dalam negeri yang keren banget, juga dosen-dosen yang keren. Di balik kisah-kisah happiness, kegembiraan, ada nggak pernah merasa sedih sampai mungkin meneteskan air mata? Tapi kalau pria barangkali nggak netesin ya. Ada kisah-kisah sebenarnya ada, Prof. Ada ya. Ada ya. Jadi saat itu saya putus juga cinta bukan? Termasuk gitu. Gimana ceritanya? Jadi pada saat masuk ke dunia kampus tadi, Prof, ya di tingkat persiapan bersama itu culture shock sih buat saya gitu ya. Meskipun anak Jakarta ya. Justru itu dia, Prof. Karena bergaul dengan budaya lain ya. Betul. Kita bahkan dari bahasa saja. Itu juga berbeda, Prof. Ya, tata krama, cara jangan ada yang pengen lampunya nyala dan lampu tidur. Sekarang 4 orang ya. Benar, 4 orang. Jadi itu kadang
kayak kita berbahasa kan, kalau saya Prof saat itu di ya, anak Jakarta lah ya Prof, pakai lo gue gitu kan. Bahkan kalau kita antar lelaki ngomong aku kamu tuh biasa aneh gitu malah kadang rasanya gitu, gitu. Nah itu culture shock yang juga saya alami tuh saat itu masuk ke apa asrama, lingkungan asrama. Lalu dari anak Subang dan Malang nanya kamu mau tidur di mana? Kok nanya aku kamu ini saya. Pilihan ini ya dari kasur, 4 tempat mau di atas di bawah. Mau di bawah mau di atas gitu. Jadi itu udah culture shock buat saya dan ya suka dukanya ya karena jauh ya saat itu Prof. Dulu semuanya tersedia di rumah. Sekarang tinggal makan sekarang harus nyari jalan dulu milih dulu. Ke tempat pernah sakit nggak selama? Pernah Prof. Apa itu yang biasanya mahasiswa tipes ya? Dulu memang gejala tipes ya Prof ya, karena ya tadi kita terlalu excited buat ikut organisasi sampai akhirnya kita lupa makan, lupa istirahat gitu dan dia terlalu banyak beraktivitas di luar, makanan pun tidak dijaga saat itu, belum terlalu aware dengan sanitasi dan hygiene-nya gitu. Tapi akhirnya meraih sarjana teknologi pangan dan selesai ya. Jadi itu tadi sahabat sehat. Tapi sebelum kita tutup seri ini, kita minta ada tips barangkali dari Kak Dias. Sebaiknya kalau ada nih siswa-siswa yang ingin masuk teknologi pangan, kalau ada barangkali mahasiswa yang sekarang mendengarkan ingin menyelesaikan studinya dengan baik di teknologi pangan, ada tips nggak dari Kak Dias? Silakan. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau masuk ke dunia kuliah, pertama gitu ya, satu kenali diri kamu dulu, lalu lakukan riset, miliki mentor, itu yang penting untuk benar-benar mengetahui di mana minat dan bakat kita sehingga pada saat melakukan studi itu bisa menjalankannya dengan baik. Itu yang pertama Prof. Kalau untuk teman-teman yang sudah duduk di bangku kuliah sebagai mahasiswa teknologi pangan, saya bisa sampaikan teman-teman sudah berada di tempat yang tepat, ya, jalani dengan baik, setting goal dan bertanggung jawab dengan akademiknya, bangun attitude yang baik. Itu kunci dari saya sih. Baik. Terima kasih banyak Kak Dias. Sama-sama Prof. Itulah tadi obrolan kita dengan Kak Dias Ervan STP MTP yang telah mengisahkan pengalamannya suka duka mengikuti pendidikan di bidang teknologi pangan. Kebetulan beliau mengambilnya di Institut Pertanian Bogor. Jangan lupa sahabat saya semua untuk like, share, dan subscribe. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita semuanya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.